Rumah sakit tidak akan bilang ini, tapi data mereka membuktikan sesuatu yang menakutkan. Coba kita lihat dunia hari ini. Rumah sakit dibangun di mana-mana, di kota besar, di pinggiran, bahkan di daerah yang dulu sepi. Ruang ICU makin luas, mesin-mesin canggih makin lengkap. Jumlah dokter spesialis makin bertambah, tapi pertanyaannya, kenapa rumah sakit makin banyak? Kenapa kapasitasnya terus ditambah? Tapi yang bikin aneh, pasiennya selalu penuh. Kenapa kita hidup di zaman di mana fasilitas kesehatan justru harus tumbuh secepat ini? Jawabannya bukan sederhana. Ini soal gaya hidup manusia modern. Manusia sekarang hidup lebih sedikit, stres lebih besar, makanan lebih cepat, tapi lebih berbahaya. Lingkungan lebih kotor, tekanan hidup makin tinggi, dan satu fakta yang tidak pernah kita bisa pungkiri. Penyakit kritis tidak lagi menyerang orang tua, tapi orang-orang di usia produktif. Usia 30-45 tahun, usia yang seharusnya paling kuat, usia yang sedang membangun keluarga. Rumah sakit tumbuh karena dunia makin sakit. Tapi cerita ini bukan cuma tentang rumah sakit. Ini tentang apa yang terjadi pada keluarga saat seseorang yang mereka sayangi tiba-tiba tumbang. Kita masuk ke titik masalah yang sebenarnya. Di Asia Tenggara, ada fakta yang jarang diberitakan. Jutaan keluarga jatuh miskin bukan karena malas bekerja, tapi karena salah satu anggota terkena sakit kritis. Sakit jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, bukan lagi kejadian langka. Ketika itu datang, hidup berubah dalam satu malam. Yang tadinya sehat, hari berikutnya sudah terbaring di atas. Yang tadinya bekerja, mendadak berhenti total. Yang tadinya punya penghasilan, tiba-tiba penghasilan itu hilang begitu. Dan disinilah kehancurannya dimulai. ICU bisa belasan juta per hari. Obat kanker bisa puluhan sampai ratusan juta. Kemoterapi tidak selesai dalam sebulan. Cuci darah berlangsung bertahun-tahun. Apa yang akan terjadi? Tabungan habis, satu kredit dipakai, pinjaman datang, aset dijual, satu orang sakit, satu keluarga kehilangan masa depan. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini tragedi ekonomi yang diam-diam menghantam setiap negara. Tragedi yang tidak pernah jadi headline berita karena terjadi di rumah-rumah biasa seperti itu. Tapi di sisi lain, ada sekelompok orang yang ketika menghadapi penyakit yang sama, hidup mereka tidak berubah besar. Mereka tetap makan di meja makan yang sama. Cicilan tetap aman, anak tetap sekolah. Kenapa bisa begitu? Sekarang kita masuk ke jawabannya. Banyak orang berpikir kalau kena penyakit kritis, dia tinggal pakai BPJS. Padahal kenyataannya, BPJS hanya menanggung perawatan, tapi tidak menanggung hilangnya penghasilan. Dan justru disitulah masalah utama. Orang-orang yang punya garansi penghasilan, hidupnya jauh berbeda. Begitu dokter bilang ada sakit kritis, apa yang akan terjadi sama mereka? Mereka menerima dana, uangnya cair, cash, boleh dipakai untuk apa saja. Mereka tidak perlu menjual aset, apalagi sampai berhutang. Mereka tidak perlu menghitung hari uangnya cukup atau enggak. Penghasilan tetap masuk walaupun mereka berhenti bekerja. Cicilan tetap aman, rumah akhirnya tetap milik mereka sendiri. Keluarga tetap makan makanan yang sama. Anak-anak tetap sekolah di sekolah yang sama. Mereka hanya fokus satu hal, sembuh. Dunia boleh kacau, tapi kondisi finansial harus tetap stabil. Perbedaan antara dua keluarga itu sederhana. Satunya menganggap penyakit itu resiko, yang satunya sadar bahwa penghasilan adalah nafas keluarga. Dan pertanyaannya sekarang, kalau yang jadi tulang punggung keluarga adalah kamu, apa yang akan terjadi kalau suatu hari tubuhmu meminta istirahat panjang? Dan disinilah inti besar dari cerita ini. Kita semua bekerja untuk siapa? Buat siapa kita bangun pagi, melawan macet, mengejar target, nahan stres? Jawabannya cuma satu, keluarga. Dan satu hal yang sering kita lupa adalah keluarga berdiri di atas satu hal, penghasilan kita. Kalau kita sehat, semua baik. Tapi kalau suatu hari kita tumbang, keluarga tumbang bersama. Sakit kritis itu nggak nanya ke siapa, dia datang tanpa izin, tanpa aba-aba. Makanya orang-orang bijak tidak menunggu sakit datang. Mereka menyiapkan garansi sebelum semuanya terlambat. Jaring pengaman yang memastikan walaupun tubuh berhenti bekerja, penghasilan harus tetap masuk. Proteksi seperti ini bukan soal takut mati,
Ini soal menjaga orang-orang yang kamu cintai dari kejatuhan yang tidak bisa mereka tebak. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa siap kamu melindungi yang berharga. Kamu boleh punya banyak rencana, tapi tidak ada yang lebih penting daripada memastikan keluarga kamu tetap aman. Apapun yang terjadi di esok hari, karena masa depan keluarga bukan ditentukan oleh manusia, tapi oleh keputusan yang kamu buat hari ini. Kalau kamu tipe orang yang selalu mikirin masa depan keluarga, jangan tunggu nanti, follow akun ini sekarang. Dan kalau kamu mau tanya dulu, mau hitung-hitungan dulu, atau butuh arahan yang paling masuk akal buat kondisi kamu, DM aja. Konsultasinya gratis, tanpa paksaan. Gue cuma mau satu hal, keluarga lu tetap aman, apapun yang terjadi sama lu.